Semoga lewat video ini kamu bisa merasa pulang. Setidaknya kamu tahu kamu harus pulang kemana. Karena di luar sana ada yang pulang membawa keresahan dan kecemasan. Kian malam semakin buas, membawa pikiran semakin jauh dari kenyataan yang ada. Tidak jarang tiba-tiba air mata sudah ada di pelupuk. Kelopak mata pun kebingungan dari mana datangnya dan milik siapa kesedihan itu. Baru sadar beberapa hal baru datang hari ini setelah disembunyikan atau ditumpuk sekian lama. Kadang juga ia memang lagi lelah saja dan ingin menangis. Suatu ketika larut ke dalam penyesalan, rasa bersalah, hingga rasa kehilangan yang pernah memilukan. Namun tersadar, kehilangan terburuk adalah kehilangan diri sendiri. Kekosongan yang selama ini ada dalam dada, memberatkan napas, ternyata bukan karena tidak merasa dicintai, namun karena sedang tidak ada yang bisa kau cintai, bahkan dirimu sendiri. Ketika kita nyaman dengan diri, kita bisa bertanya-tanya kenapa segelas teh hangat, buku-buku tentang cerita dari tempat yang jauh, sampai film-film tentang banyak kecemasan dan harapan bisa lebih menenangkan dan menyembuhkan ketimbang dunia yang sebetulnya sedang dialami. Kadang kenyamanan datang dari tempat yang jauh, sebelum akhirnya kita sadar ternyata tempat tenang adanya di dalam diri. Ketika mampu bersebelahan dengan kecemasan sendiri, tempat pulangmu semuanya aman. Setelah diri bisa berteman dengan isi kepala sendiri, kita akan belajar untuk tidak terganggu sama berisiknya orang lain yang belum nyaman dengan dirinya. Tidak heran ada orang yang bilang kita aneh saat kita bisa nyaman dengan diri sendiri. Mungkin bagi mereka, kenyamanan hanya ada saat bersama orang lain, tertawa bersama, meneriaki sesuatu sama-sama. Karena bagi mereka, tidak ada yang menyenangkan dalam dirinya sendiri. Semua itu wajar. Anggap saja ada bagian dari diri kita yang sedang benar-benar memerlukan pertolongan. Karena semangat untuk sembuh dan tumbuh hanya dimiliki oleh orang-orang yang sadar dirinya sedang terluka dan memerlukan bantuan. Dibanding mereka yang tidak merasa, entah karena membohongi diri, menolak, sampai mengusir luka. Kalau suatu hari nanti kau lihat seseorang sedang merasa berantakan atau tidak berguna, tugasmu adalah mengingatkan mereka tentang apa saja yang sudah mampu mereka raih. Ingatkan seberapa besar ia punya arti dalam hidupmu. Maka ia akan belajar membuat narasi untuk dirinya sendiri, punya alasan untuk dijelaskan pada jiwanya sendiri. Hingga lahirlah keberanian melakukan hal-hal lainnya yang lebih besar dari apa yang telah ia lakukan sebelumnya dalam hidup. Kadang saat lelah, mungkin tubuh hanya butuh sandaran tanpa saran. Duduk bersebelahan dan saling diam. Merasa diizinkan untuk bernafas lebih berat dari biasanya. Membiarkan sunyi dengan berisiknya isi kepala. Hingga di dalamnya menenang dengan perlahan. Terkadang hal-hal berguna dan bermakna tidak terlihat megah dan meriah, namun mampu membuat seseorang bersihkan gundah. Sebelum sembuh memperbaiki, kita perlu terima dan akui bahwa memang ada yang perlu disembuhkan dan diperbaiki. Jangan lupa untuk tidak perlu malu ketika sedang perlu bantuan. Akui saja jika memang ada yang sedang terluka dalam jiwa. Tidak perlu malu ada sesuatu yang belum berhasil dilalui. Kalau kamu merasa bersemangat untuk sembuh dan tumbuh, berterima kasihlah pada diri sendiri. Ada yang cari alasan pergi.
Ada yang pergi agar punya alasan pulang. Ada yang pergi cari arti lain dari rumah. Atau cari rumah di tempat lain. Ternyata kita sama-sama gelap ya. Sama-sama terang. Sama-sama suka lupa pulang. Ternyata kita bisa menjadi rumah untuk diri kita sendiri. Satu lagi, kau telah hancur berkali-kali, tetapi kau juga tumbuh berkali-kali lipat menjadi macam-macam bentuk.